Wa amma hadis Rafi bin Khuraij marfu'an. Adapun hadis daripada Rafi bin Khuraij yang secara marfu' disebutkan di sini, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr. Hendaklah kalian berisfar pada salat fajar karena sungguhnya itu lebih banyak pahalanya. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada hari ini berada pada hari ke-10 dari bulan Muharram atau yang dikenal dengan hari Ashura, yang mana kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa Ashura, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatan allati qablahu. Ya, berpuasa pada hari Ashura, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabat yang mulia, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, beserta seluruh generasi umat Islam yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan pembahasan sunnah-sunnah harian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ambil dari kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayan As-Sunan Al-Yaumiyah. Ya, hadiah yang berharga dalam penjelasan tentang sunnah-sunnah harian yang dikarang oleh Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikih. Dan di pembahasan yang lalu kita sudah memasuki sunnah-sunnah di waktu fajar, ya, di waktu fajar. Yang sebelumnya berkaitan dengan masalah qiyamul lail, ya, kemudian setelah itu kita akan mempersiapkan diri untuk menghadapi salat subuh, ya, atau salat fajar. Kita sedang membahas tentang sunnah-sunnah dalam mutaba'atul azan, ya, mengikuti suara azan, ya, kemudian membaca doa, ya, setelah azan, dan begitu juga sunnah fajar, ya. Nah, ini telah kita bahas salah sunnah qabla fajar ini. Jadi merupakan salah sunnah yang disyariatkan di dalam agama kita dan merupakan salah satu bagian daripada 12 sunnah rawatib yang bersifat muakkadah atau yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Nah, sebutkan di sini selanjutnya adalah urgensi daripada salah sunnah qabla fajar ini akad sunan ar-rawatib. Ya, salah sunnah qabliyah subuh ini merupakan salah sunnah yang paling penting untuk dijaga, ya, dibandingkan dengan salah sunnah yang lain atau salah sunnah rawatib yang lain. Ya, kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW ternyata tidak pernah meninggalkan salah sunnah qabliyah subuh ini, baik dalam kondisi mukim bahkan sekalipun dalam kondisi musafir. Beliau selalu melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh. Beda dengan salat sunnah yang lain. Ya, salat sunnah yang lain kecuali salat witir juga. Ya, beliau tidak melaksanakannya atau tidak mengerjakan salat sunnah yang lain, ya, ketika beliau melaksanakan atau bepergian, ya. Ketika beliau bersafar, beliau tidak melaksanakan salat sunnah kecuali salat qabliyah subuh dengan salat sunnah witir. Dan ini diperkuat dengan beberapa riwayat
Yang pertama di sini disebutkan adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, lam yakun ala syai'in minan nawafil ashaddu mu'ahadatan minhu ala rak'ataini qabla subhi. Ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau sangat menjaga yang namanya salat sunnah melebihi penjagaannya terhadap salat sunnah qabliyah subuh. Ya, jadi salat sunnah yang paling boleh jaga itu adalah salat sunnah qabliyah subuh. Ya, salat sunnah sebelum subuh. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bersabda, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya salat fajar atau salat subuh ini, ya, salat sunnahnya saja sudah demikian besar pahalanya insya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, dunia ini apa yang kita miliki dan orang lain miliki, ya, dan seluruh yang kita lihat maupun yang tidak terlihat di permukaan bumi ini, kata Rasulullah SAW, itu lebih baik salat sunnah qabliyah fajar itu daripada semua itu. Ya, tentunya merupakan ujian keimanan ya kepada kita. Kenapa tidak mungkin ganjaran pahalanya langsung diberikan secara cash oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di hadapan kita, ya, karena kalau kita diberikan tiap hari pahala seperti ini, kita tidak akan bisa menampung, ya, di mana kita mau simpan kan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya dan menyimpangkannya sebagai pembenaran untuk kita nanti pada hari kiamat, baru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba-hambanya yang memenuhi syarat tersebut. Ya. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan juga dalam riwayat hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau berkata tentang 2 rakaat ketika terbit fajar, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Beliau mengatakan bahwasanya 2 rakaat yang dikerjakan setelah terbit fajar itu lebih saya sukai daripada dunia seluruhnya. Ya, dunia seluruhnya, maksudnya dunia dan segala isinya. Ini hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya yang menunjukkan keutamaan daripada salat sunnah sebelum fajar. Kemudian dalam Sahihain juga yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan di sini, ma yadullu ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yada'u sunnatal fajri wal witr la hadar wala safaran. Ya, sebutkan bahwasanya dalam kitab Sahihain ini ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sunnah fajar atau salat sunnah sebelum fajar. Begitu juga dengan salat witir, baik dalam kondisi hadir atau dalam kondisi mukim, tidak bepergian, ataupun ketika dalam kondisi musafir. Ya, jadi beliau berusaha untuk selalu mengerjakan, ya, 2 salat ini dan tidak meninggalkannya sama sekali. Nah, ini merupakan suatu hal yang bisa kita contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Sebisa mungkin kita tidak meninggalkan kedua salat itu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa lidzalika lam yakun yada'aha ay sunnatal fajri. Ya, jadi di sini perkataan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sunnah fajar ini, ya, meninggalkan sunnah fajar. Wal witra, begitu juga dengan salat witir. Safaran wa hadaran, baik dalam kondisi bersafar atau dalam kondisi hadir atau tidak bersafar atau mukim, ya. Wa kana fi safari yuwadhibu ala sunnatil fajri wal witri ashadd min jami' nawafil duna sa'ir sunan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa melaksanakan salat sunnah sebelum fajar. Begitu juga dengan salat witir,
lebih ditekankan atau lebih dijaga oleh beliau daripada salah-salah sunnah yang lain. Ya, salah-salah sunnah yang lain. Walam yunkal anhu fis safari annahu sallallahu alaihi wasallam shalla sunnatan ratibatan ghairahuma. Ya, dan sejauh penelitian beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada riwayat nukilan dari beliau bahwasanya beliau pernah melaksanakan salat sunnah dalam perjalanan selain daripada salat sunnah qabliyah fajar dan salat sunnah witir ini. Ya. Jadi ini sekali lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kedua salat ini sekalipun musafir dan boleh meninggalkan salat sunnah yang lain, maka ini menunjukkan akan keutamaan daripada salat sunnah qabliyah fajar ini. Ya. Baik. Kemudian disebutkan di sini sunnatul fajri takhtas bi'iddati umur. Nah, sehingga di sini ada keistimewaan daripada salat sunnah qabliyah fajar di sini, yang membedakan dengan salat sunnah yang lain. Ya, sebutkan di sini yang pertama masyru'iyatuha fis safari wal hadari. Nah, yang pertama bahwasanya salat sunnah qabliyah fajar ini itu tetap disyariatkan baik dalam kondisi hadir atau mukim maupun dalam kondisi musafir. Nah, ini sudah disebutkan sebelumnya tadi ya, dibahas. Amma ghairuha minas sunnah ar-rawatib fas sunnatu tarkuha fis safari karatibatiz zuhri wal maghrib wal isya. Ya, sementara sebaliknya salah-salah sunnah yang lain justru dianjurkan atau disunnahkan untuk ditinggalkan ketika dalam kondisi musafir. Nah, disebutkan di sini justru meninggalkannya itu lebih utama ketika musafir, ya. Seperti salah sunnah zuhur misalnya, ya, 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sebelumnya atau 2 rakaat sesudahnya, ya. 2 rakaat setelahnya atau 4 rakaat setelahnya. Begitu juga dengan salat sunnah maghrib, ya, salat sunnah isya, ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika musafir boleh tidak kerjakan salat sunnah qabliyahnya maupun ba'diyahnya. Yang kedua di antara keistimewaan daripada salat sunnah qabliyah fajar, sawabuha bi annaha khairum minad dunya wa ma fiha kama taqaddam. Ya, pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, dan ini tidak disebutkan pahala seperti ini pada salah-salah sunnah yang lain. Salis yang ketiga, yusannu takhfifuha, disunnahkan untuk memperingan ya salat sunnah qabliyah ini. Ini peringan di sini ya maksudnya agak cepat, bukan juga terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat juga sampai hilang tumakninah tidak sah salat. Di sini maksudnya adalah tetap dikerjakan dengan segera ya dan bukan dengan bacaan yang panjang. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat atau sahabiah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu Aisyah radhiyallahu anha, ya. Bahwasanya beliau pernah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atil fajri fayukhaffifu hatta inni aqul hal qara'a fihi ma bi ummil qur'ani am la. Ya. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat fajar. Maka dia pun memperingan atau beliau memperingan salat tersebut sampai saya mengira apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca Ummul Quran atau surah Al-Fatihah atau tidak. Saking ringkasnya ya. Ketika berdiri salat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah dan Aisyah yang memperhatikannya itu merasa heran apakah Rasul ini membaca Fatihah atau tidak. Ini menunjukkan bahwasanya beliau betul-betul mempercepat atau memperingkas salat sunnah qabliyah subuh beliau. Kemudian yang keempat di antara karakter atau kekhususan daripada salat sunnah qabliyah fajar di sini bahwasanya disunnahkan yusannu an yaqra'a fi sunnatil fajr ba'da al-Fatihah fi rak'atil ula qul ya ayyuhal kafirun. Jadi disunnahkan
pada salah sunnah fajar ini membaca pada rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah dengan bacaan Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, surah Al-Kafirun. Wa fis tsaniyah Qul huwallahu ahad. Adapun pada rakaat kedua, maka dianjurkan sunahkan membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Nah, ini yang pertama, ya. Aw yaqra ba'da al-Fatihah fi rak'atil ula qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, jadi surah Al-Baqarah ayat 136. Ini dianjurkan juga dibaca pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua membaca surah Al-Imran ayat 64. Ya. Sebagai di sini ofis saniyah pada rakaat kedua membaca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya. Jadi ayat 64 ini dalam surah Al-Imran itu dianjurkan dibaca pada rakaat kedua ketika salat sunnah qabliyah. Ya. Kemudian setelah itu disebutkan juga di sini atau yang riwayat yang menunjukkan akan apa yang kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disepakati akan kesahihannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atai al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat dari salat sunnah fajar di sini. Pada rakaat pertama beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan pada yang kedua atau rakaat kedua ya membaca qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Adapun yang disebutkan tadi dari surah Al-Baqarah ayat 136 dengan surah Al-Imran ayat 64 ya, 64. Ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atai al-fajri wa fil ula minha. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca pada 2 rakaat salat fajarnya ya. Fil ula, adapun rakaat pertama minha qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah sesungguhnya kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Ya. Dan apa yang telah diturunkan kepada kami ya, dan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, wal asbat dan cucu-cucu mereka. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ma utiya an-nabiyyina min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya. Dan apa yang telah diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka, dan kami tidak membedakan antara satu dengan yang lain, dan kami beriman, berislam, berserah diri kepada mereka. Ini pada rakaat pertama ya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini juga wa fil akhirati minhuma, pada rakaat kedua beliau membaca falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ya, ini dalam surah Al-Imran ayat 52. Nabi bersabda, beliau atau dikabarkan dari beliau Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau pada rakaat kedua membaca
falamma ahassa Isa minhumul kufur, ya, ketika Isa telah mengidentifikasi atau merasakan dari mereka adanya kekafiran, pengingkaran, maka Nabi Isa mengatakan, man ansari inallah, siapakah yang menjadi penolong-penolong saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-hawariyun, maka orang hawariyun, yakni hawariyun adalah orang yang setia kepada Nabi Isa alaihissalam, nahnu ansarullah, kami inilah penolong-penolong Allah, amanna billahi, kami telah beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun, dan bersaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang muslim atau berserah diri. Dan riwayat yang lain menurut riwayat yang Muslim bahwasanya pada rakaat kedua membaca surah Imran ayat 64 seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Ya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Ya, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian ahli kitab, marilah kita bersatu dalam satu kalimat, yakni tidak menjadikan antara satu dengan lain di antara kita sebagai Tuhan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari sisi bacaannya, ya. Keistimewaan daripada surah salat qabliyah subuh. Khamisan, yang kelima, yusannul ittija'u ala syakkil aimani ba'da sunnatil fajri, disunnahkan untuk berbaring sejenak di atas tubuh yang sebelah kanan sesudah melaksanakan salat sunnah fajar. Ya. Ini berdasarkan pada riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla rak'atayil fajri ittaja'a ala syakkihi al-aiman. Ya, Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat 2 rakaat, maka beliau berbaring, ya, di atas sisi kanannya, ya, sisi kanannya, syakihil aiman, yang merupakan sunnah yang dianjurkan ketika sudah mendengarkan azan di masjid. Dalam hadis yang lain, hadis Aisyah juga, dan perawinya adalah Imam Muslim saja. Beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajri fa in kunta mustayqidan hadisni wa illa attaji'u. Ya. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat 2 rakaat sebelum fajar, maka kalau dia ada sesuatu atau kalau saya sedang dalam kondisi terjaga, bangun, ya, maka beliau berbicara dengan saya. Tapi kalau tidak, maka beliau segera berbaring, ya, berbaring sebelum salat subuh. Ya. Sementara ulama kita berbeda pendapat, ya, tentang tentang hukum ittija ini, ya, atau berbaring sejenak sebelum salat subuh. Ya. Faqila al-ittija'u ba'da sunnatil fajri masnunan mutlaqan. Ya, ada ulama mengatakan bahwasanya berbaring setelah melaksanakan salat sunnah subuh itu merupakan sunnah secara mutlak. Ya, dan ini dipegang oleh kebanyakan ulama kita berdasarkan hadis Aisyah tadi, ya. Dan ini juga yang diamalkan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya memang disunnahkan untuk duduk atau tidur sejenak, ya, sebelum masuk waktu subuh. Ini disebutkan di sini sahabat yang mengamalkannya: Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Rafi' bin Khuraij, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Kemudian ini juga diperkuat oleh Imam Ibn Sirin dari kalangan tabi'in, Imam Urwah, dan ulama-ulama 8 yang lain. Bukan 8, ya, ulama-ulama yang 7 yang disebut dengan fuqaha sabah di Madinah dulu. Mereka sepakat tentang
disunnahkannya untuk tidur sejenak sebelum masuk waktu subuh atau pelaksanaan subuh. Wakila sunnatul liman yaqumu yaitul qiyam bil lail. Ya, dan ada juga ulama mengatakan bahwasanya duduk bukan duduk ya, berbaring seperti ini itu hanya disunnahkan kalau orang yang melaksanakan sholat ini melaksanakan sholat panjang di waktu malamnya, ya. Sehingga dia tetap harus terjaga, tidak boleh tidur, karena kapan tidur jadi khawatirkan tidak bangun-bangun kecuali setelah terbit matahari. Ya. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya nanti orang yang panjang sholat malamnya baru dia disundahkan untuk tidur atau berbaring sebelum melaksanakan sholat subuh. Nah, disebutkan di sini dalam beberapa riwayat ya. Disebutkan wakila wajibun wakila giradalik. Jadi ada yang mengatakan di sini bahkan hukumnya wajib, ada yang mengatakan perkataan yang lain. Ya, maksudnya tidak dianjurkan. Wal qaulul awal huwal azhar wallahu alam, ya. Dan di sini pengarang menyebutkan bahwasanya pendapat yang pertama itulah yang lebih nampak kebenarannya. Al-afdal fi salatil fajri ta'jiluha bi an tusalla ay bizulma fi awwali waqtiha wa bihi qala jumhur. Ya, jadi pendapat yang dipilih oleh pengarang di sini adalah pendapat yang pertama. Ia mengatakan bahwasanya ittija atau berbaring sebelum salat subuh itu adalah hukumnya sunnah. Dan inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Di antaranya sebutkan di sini ada yang mereka pakai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, zamajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat laqad kana nisa'un minal mu'minat yashhadna al-fajr ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'atin bimurutihin, ya, thumma yanqalibna ila buyutihinna wa ma yu'rafna min taglisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min taglis Rasulullah sallam bis shalah, ya. Di sini Aisyah menceritakan karena beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal-hal yang bersifat privasi itu banyak tahu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahwasanya wanita-wanita di kalangan orang-orang yang beriman, ya, mereka juga datang untuk melaksanakan sholat fajar, maksudnya di masjid, yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mutalaffian bimurutihin, ya, mereka ini menutupi, ya, badan mereka dengan jilbab mereka atau selimut mereka, ya. Kemudian beliau atau Aisyah mengatakan bahwasanya para wanita ini pun kembali ke rumah mereka dan mereka tidak kenal siapa mereka, ya, siapa mereka. Yang menunjukkan bahwasanya mereka kembali dari salat subuh ini masih galas atau masih tidak terang, ya. Ada kata-kata galas atau taglis di sini itu adalah masih dalam kondisi gelap, yang mana ketika seseorang berada pada tempat tersebut itu masih belum bisa saling mengenal antara satu dengan yang lain, kecuali mungkin dengan suaranya. Nah, jadi intinya di sini bahwasanya Aisyah ingin menceritakan kepada kita bahwasanya para wanita pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada yang ikut melaksanakan sholat di masjid, ya, tapi tetap harus menjaga muruah sebagai seorang wanita, misalnya menutup aurat, ya, menjaga rasa malu, ya, tidak berikhtilat, bercampur dengan laki-laki dan seterusnya. Kemudian dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli as-subha bi ghalasin, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau melaksanakan salat subuh di Galas ya ketika masih terang. Ya, jadi Galas ini lawannya adalah isfar ya. Isfar itu ketika sudah ada semburan-semburan cahaya matahari tapi belum terbit ya, belum terbit. Wa amma hadis Rafi bin Khuraij marfu'an. Adapun hadis daripada Rafi bin Khuraij yang secara marfu' disebutkan di sini, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr. Hendaklah kalian berisfar pada salat fajar karena sungguhnya itu lebih banyak pahalanya. Ini namanya asfiru, isfar. Isfar maksudnya adalah mengundurkan waktu salat subuh sampai munculnya sesuatu yang menandakan bahwasanya kita berada di penghujung waktu salat subuh. Ini disebut isfar. Faqila an murad bidzalika italatul qiraati hatta yakhruj minha ba'da isfar. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama kita bahwasanya maksud daripada hadis Rafi bin Khuraij di sini maksudnya adalah hendaknya imam itu memperpanjang bacaannya ketika salat subuh ya, supaya mereka selesai membaca atau selesai melaksanakan salat subuh itu sudah mulai terang. Ya, sudah mulai terang. Saking panjangnya bacaan di salat subuhnya. Wakilan hadis mansukh, ada juga mengatakan bahwasanya hadisnya sudah dihapus hukumnya mansukh. Wakilan muradu ta'khiruha hatta yatabayyana wa yata'akkadu min tulu'il fajri fala yashukku fihi. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan dia mengendurkan waktu salatnya sampai jelas baginya dari terbitnya fajar ya sampai matahari kapan terbitnya ya. Jadi maksudnya di sini adalah memang diakhirkan waktu salat subuhnya ya, diakhirkan waktu salat subuhnya fala yusyukku fihi, sehingga orang yang melaksanakan salat subuh di sini dalam kondisi seperti itu tidak merasa syak atau merasa ragu dengan apa yang telah dia yakini. Nah, ini berkaitan dengan keistimewaan daripada salat sunnah qabliyah fajar. Kemudian di antara salat sunnah yang berkaitan dengan di salat sunnah fajar ini adalah adz-dzahabu ilal masjid wa fihi iddatu sunan. Ya. Di sini adalah zahab ilal masjid ya, hendaknya setelah itu ketika kita berada di waktu fajar kita bersegera untuk menuju masjid. Ya, dan ada beberapa hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah yang harus dilakukan ketika masuk ke masjid ya. Nah, di antara sebutkan di sini wa anna salat al-fajri hiya awwalu salatin fil yawmi wa yazhabu fi ar-rajul lil masaid fa inna la dhahabun ila masajidi umurun yusannu an ya'tiya bihi. Nah, disebutkan ya. Bahwasanya ketika salat fajar dia merupakan salat yang pertama dikerjakan dalam sehari, yakni dari kalangan umat Islam ya, pekerjaan juga dalam umat Islam. Maka sungguhnya berjalan menuju masjid itu dianjurkan ya, itu dianjurkan, tapi tetap memiliki adab-adab. Di antara adab yang disebutkan di sini yang dijelaskan kepada anak ketika kita menuju masjid ya. Yang pertama, yusannu tabkiru bizdhahabi ilal masjid. Ya, disunnahkan untuk bersegera ya, berjalan menuju masjid. Maksudnya ketika sudah dikumandangkan azan, maka harusnya kita sudah berjalan menuju masjid, atau paling tidak sudah di jalan menuju masjid ya. Nah, seperti itu. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan
bukan Aisyah ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ya uh, law ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilaihi. Ya, disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka mengetahui apa itu at-tahjir, lastabaku ilaihi, maka niscaya mereka akan berkerumun di situ. Ya. Apa yang dimaksud dengan at-tahjir di sini? Tahjir huwa at-tabkir bis shalah. Yang dimaksud dengan tahjir di sini adalah bersegera untuk melakukan sholat. Ya, karena di masjid misalnya kita sholat berjamaah, maka ketika kita melaksanakannya di awal waktu sholat disebut dengan tahjir. Dengan Rasul mengatakan seandainya manusia itu mengetahui apa yang mereka dapatkan dari kata tahjir ini, maka niscaya mereka akan berlomba ya untuk mendapatkan tahjir tersebut. Dan itu adalah at-takbiru fis shalah atau at-tabkiru fis shalah. Ini mengatakan bahwa itu adalah merupakan bersegera menuju tempat sholat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya at-tabkir mendapatkan rakaat pertama atau takbir pertama ya dalam sholat kita. Wa kana salafu yahrisuna ala at-takbir bis salati. Ya, dan semenjak dahulu para ulama salaf itu telah memiliki semangat yang tinggi untuk bersegera datang melaksanakan salat. Disebutkan dari sebagian dari tabi'in, misalnya Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma azzana al-muazzinu منذ 30 sanatan illa wa ana fi masjid. Ya, beliau mengatakan tidaklah seorang muazzin itu mengumandangkan azan semenjak 30 tahun yang lalu melainkan saya sudah berada di masjid. Artinya Abu Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib di sini itu beliau ketika ke masjid itu selalu mendahului atau datang lebih dulu daripada petugas, ya, daripada petugas. Kemudian qala aidan ma sami'tu ta'dzinan fi ahli mundu 30 sana. Ya, ini perkataan dari beliau dari kata Sa'id bin Musayyib, beliau mengatakan saya tidaklah pernah mendengarkan suara azan dari keluarga saya. Ya, padahal ketika itu dia sudah memiliki tiga punya anak. Ya, kemungkinan di sini beliau bukan anak ya. Beliau mengatakan saya tidak pernah mendengarkan suara azan ini di keluarga saya semenjak 3 tahun yang lalu. Ya, 3 tahun yang lalu. Artinya kalau sudah dikumandangkan azan, beliau sudah ada di masjid. Ya, sudah ada di masjid. Nah, ini menunjukkan semangat daripada para ulama terdahulu dan para ahli terdahulu dalam menta'zim, mengagungkan ibadah salat ini. Kemudian setelah itu an yakhruja min baitihi mutatahhiran li tuktaba khutahu. Jadi ketika keluar dari rumahnya itu keluar dalam kondisi sudah suci. Ya. Apa keutamaannya? Li tuktaba khutahu. Ya, hal ini supaya langkah-langkahnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap langkah menuju masjid itu akan dicatat baginya.
keutamaan. Ini dibahasakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi." Ya, salatnya seseorang hamba atau seseorang dengan berjamaah itu akan melebihi salatnya sendirian di rumah. Ya. Wa salatihi fi suqihi bid'an wa 'ishrina darajah. Ya, jadi begitu juga dengan salatnya di pasarnya. Ya, dia lebih sedikit didapat. Ya. Disebutkan bid'an wa 'ishrin, lebih dari 20 derajat. Yang maksudnya di sini adalah salat berjamaah kalau dikerjakan di masjid itu lebih mulia daripada dikerjakan di rumah. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan untuk salat berjamaah di masjid. Kemudian ya begitu juga ya, salat di masjid itu melebihi daripada salat di pasar, ya. Lebih dari 20 derajat. Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid illa yanhazuhu illa as-salah wa la yuridu illa as-salah falam yaqtalid khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Nah, disebutkan di sini hal itu disebabkan karena seseorang ketika berwudu di rumahnya memperbaiki wudunya, kemudian datang ke masjid, ya, lain hazu illa salat, tidak ada yang menjadi tujuan utamanya melainkan melaksanakan salat. Nah, falam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Ya, tidaklah dia melangkah dengan satu kali langkah, maka akan diangkat baginya satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan diampuni darinya satu keburukan. Hatta yadkhul al-masjidah, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al-masjid kana fi sholati ma kanat as-salatu min hiya tahwisuhu. Ya. Jadi dia mengatakan tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan akan diangkat baginya satu derajat, dibuang darinya satu keburukan sampai dia masuk ke dalam masjid. Ya, fa idza dakhala masjid kana fi sholati. Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam masjid, maka dia tetap berada dalam salat. Ya, maksudnya di sini adalah seperti orang yang salat, maka nanti salat hiya tahbisu, selama salat itulah yang menahan dirinya untuk keluar dan meninggalkan masjid. Jadi kalau kita misalnya masuk ke masjid sebelum asar misalnya, ya, lalu kita duduk di masjid untuk berzikir, baca Al-Quran dan seterusnya, sampai tiba waktu sholat berikutnya, ini sholat asar. Nah, maka apa yang diantara keduanya itu, ya, antara maghrib dengan asar itu dianggap sebagai sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini luar biasa bagi orang yang terbiasa menunggu waktu sholat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadihim atau ala ahadikum madama fi majlisi alladhi shalla bihi. Ya, dan para malaikat itu senantiasa akan akan senantiasa mendoakan, ya, mendoakan sisa-sisa apa mendoakan sisa, ya, mendoakan atas salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat duduknya yang dia sholat di dalamnya. Jadi ini masih berkaitan dengan sebelumnya, ya. Jadi kalau kita habis sholat, duduk, mengaji misalnya, berzikir dan seterusnya, kemudian kita menunggu sholat berikutnya, maka di antara dua
waktu itu atau saat itu malaikat mendoakan kita ya dengan kebaikan-kebaikan. Apa doanya para malaikat di sini sebutkan? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ma lam yu'zi fihi, ma lam yu'zi fihi, ma lam yuhdits fihi. Nah, itu makna sini ya. Jadi doa malaikat seperti itu adalah ya Allah, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, Allahumma ighfirhu dan ampunilah dia. Ya Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat mereka, malam yu'dhi bihi, jadi dia keutamaan daripada doa mereka ini dapatkan selama dia tidak mengganggu orang lain ya dalam masjid. Malam yu'zi fihi, malam yuhdis fihi, ya selama juga dia tidak berhadas di dalamnya. Nah ini hadis yang menunjukkan keutamaan untuk berangkat di rumah dalam kondisi suci. Ya, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan secara rentetannya ya. Jadi berangkat dari rumah itu sudah dalam kondisi suci atau sudah berwudu, kemudian langkah kakinya ke masjid itu dicatat setiap langkahnya oleh para malaikat. Ya, satu kali langkah diangkat 1 derajat. Dalam doa ini disebutkan dicatat 1 kebaikan dan digugurkan 1 keburukan. Kalau masuk ke masjid, maka ketika dia menunggu untuk salat berikutnya, dia seperti orang yang sholat terus menerus, sekarang tidak sholat. Kemudian juga para malaikat mendoakan untuk dirahmati, diampuni, diterima taubatnya. Nah, tapi syaratnya tidak mengganggu orang lain, kemudian tidak berhadas dalamnya. Ya, kalau berhadas ya bersegera untuk mengambil air wudhu. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini an yakhruja ila sholati bi sakinatin wa waqarin. Hendaknya ketika keluar dari rumah menuju sholat, maka dia berjalan dengan sakinah wa waqar, ya, berjalan dengan tenang dan memakai waqar ini ya, tenang dan tidak terburu-buru ya. Ya, disebut dengan waqar. Jadi kalau kita dari rumah menuju masjid, hendaknya kita tetap berjalan dalam kondisi tenang, ya, dan tidak terburu-buru. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa 'alaikum bis sakinah wal waqar. Wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fa'atakum fa'atimmu." Ya. Beliau bersabda, jikalau kalian mendengarkan iqamah, maka hendaklah kalian berjalan menuju salat dan ya, disebutkan wa alaikumus sakinah, dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang ya, wal waqar, ya, dengan pelan. Wala tusri'u, dan janganlah kalian terburu-buru. Fama adraktum fasallu, apa saja yang kalian dapatkan bersama imam, maka kalian salat dengannya. Wa ma fatakum fa'atimu, adapun yang menyelisihinya ya, dalam artian di sini apa namanya? Jadi yang jelasnya di sini diperintahkan Nabi untuk tenang, pelan, tidak terburu-buru. Apa yang didapatkan bersama imam, maka kita sholat dengannya, dan apa yang luput ya ini ya. Apa yang luput, maksudnya tidak sempat dikerjakan bersama imam, maka hendaknya kita sempurnakan.
Ya, kalau kita masbuk misalnya ya, masbuk, maka tidak perlu kita berlarian misalnya yang hanya untuk mendapatkan satu rakaat atau ingin mendapatkan rakaat pertama dan seterusnya. Itu lebih baik kita tetap tenang ya, berjalan menuju masjid misalnya. Juga dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza thuwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'aun. Wa'tuha wa 'alaikumus sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Fa inna ahadakum idza kana ya'muru ila sholati fa huwa fi shalah." Ya. Beliau mengatakan, kalau salat itu sudah ditegakkan, maksudnya sudah iqamah ya, maka janganlah kalian mendatanginya sementara kalian dalam kondisi terburu-buru. Hendaklah kalian mendatanginya dan kalian dalam kondisi tenang. Apa yang kalian dapatkan maka hendaklah salat dengannya, dan apa yang luput dari kalian maka sempurnakanlah. Karena sesungguhnya ketika kalian berjalan menuju salat, maka dia sudah dalam kondisi salat. Jadi orang yang salat dianggap itu oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang salat. Maksudnya itu rentetan atau bagian daripada salat itu. Sekalipun kita bermasuk ke salat secara hakiki, tapi persiapan-persiapan sebelumnya itu akan menentukan kualitas daripada salat kita. Ya, kalau kita terburu-buru datang ke masjid, ya kita sampai di masjid mau takbir ngos-ngosan ya, ini tidak akan membuat kita khusyuk di dalam salat kita. Ya, malah hilang khusyuk kita. Kalau Nawawi, Imam Nawawi mengatakan as-sakinatu at-ta'anni fil harakati wa ijtinabil abasi wal waqari fil hayati ka ghaddi tarafi wa khifdi as-sauti wa adami iltifat. Ya. Disebutkan di sini perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan ini masuk dengan as-sakinah di sini, ketenangan, at-ta'anni fil harakat, ya, pelan-pelan dalam bergerak. Wa ijtinabul abasi, dan menghindari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, disebut dengan sakinah. Jadi ketika dikatakan berjalan dengan sakinah ya, atau dengan tenang, gerakannya pelan, tidak terlalu terburu-buru. Kemudian hal-hal yang tidak penting itu ditinggalkan. Ya, seperti apa ya? Misalnya berjalan kemudian menoleh ke sana kemari, ya, kiri kanan dan seterusnya. Ini kan tidak bermanfaat. Al-waqar, ya, ketenangan di sini atau ya di sini fil hayati, ya, dari sisi sikap, ya, kagaddi tarafi, seperti menundukkan pandangan, ya, wa khabdis sauti, merendahkan suara, wa adamin iltifat, dan tidak menoleh. Nah, ini juga dibutuhkan. Kalau kita berjalan menuju salat, hendaknya kita juga menundukkan pandangan, tidak ke sana kemari, ya. Ya, sehingga betul-betul tujuan kita itu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan merendahkan suara. Ya, kalau terpaksa ada yang bicara sama kita ketika hendak menuju salat, ya boleh kita bicara tapi dengan suara yang rendah atau pelan, ya, karena meninggikan suara itu adalah sesuatu yang bisa mengeraskan hati seorang hamba. Wa adamun iltifat, dan tidak menoleh ke sana kemari. Nah, ini juga tadi sebutkan bahwasanya kalau menoleh itu tanpa ada hajat itu adalah sesuatu yang sia-sia. Baik. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kita pelajari dari kitab ini terkait dengan sunnah-sunnah di waktu fajar. Karena waktu yang membatasi kita, mungkin insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya terkait dengan sunnah-sunnah fajar ini. Dan kita tutup sampai di sini pertemuan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita, memberkahi dan memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita semua untuk memudahkan menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW di dalam keseharian kita. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.